Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anakku sekalian, sebelumnya Pak Ustadz minta maaf karena pada hari ini Pak Ustadz berhalangan untuk hadir dan untuk mengajar di hadapan anak-anakku sekalian sehubungan dengan Pak Ustadz mendapatkan tugas di tempat lain. Namun insya Allah tidak menghalangi kita untuk tetap belajar. Hari ini Pak Ustadz ingin menyampaikan satu materi tentang akhlak tercela, ya, yaitu akhlak yang tidak baik, ya, dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini tidak seharusnya kita lakukan. Di antara akhlak yang tercela itu adalah sikap sombong, ya. Di antara akhlak yang tercela itu adalah sikap sombong. Sikap sombong itu apa? Sikap sombong itu adalah sikap merasa diri lebih baik dibandingkan orang lain. Entah apakah itu dia merasa dirinya lebih kaya, ya, lebih pintar, kemudian lebih cantik, lebih ganteng, lebih kuat, lebih soleh, ya. Semuanya itu tetap tidak diperkenankan dalam Islam, ya. Maka anak-anakku sekalian, jangan sampai kita bersikap sombong. Ingat, iblis pun, ya, itu kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena apa? Karena sikap sombongnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, kemudian sikap yang seharusnya kita tunjukkan itu justru yang seperti apa? Yang kita harus tunjukkan itu adalah kebalikan dari sikap sombong, yaitu sikap tawadhu, yaitu sikap rendah hati. Nah, sikap rendah hati inilah yang justru dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian bagaimana cara kita supaya kita bisa terhindar dari sikap sombong? Yang pertama, kita harus menyadari bahwasannya segala kelebihan yang kita miliki hakikatnya hanyalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, segala kelebihan yang kita miliki ini tidaklah kekal, ya. Yang kaya bisa suatu saat barangkali bisa menjadi jatuh miskin, ya. Yang merasa tubuhnya kuat suatu saat akan menjadi lemah. Yang ganteng, yang cantik suatu saat dia akan keriput. Ya, itu. Jadi apa yang kita miliki ini tidaklah kekal, maka jangan sampai kemudian itu kita sombongkan. Dan ingat pula yang ketiga, bahwasannya diri kita semua juga di samping kita punya kelebihan, ternyata kita juga punya kelemahan, kita punya banyak kekurangan. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita bersikap tinggi hati ataupun kita bersikap sombong, takabur ataupun ujub, ya. Anak-anakku sekalian, apa akibatnya kalau kemudian kita bersikap sombong? Mungkin anak-anakku juga bisa merasakan di saat kita sombong, kira-kira apakah orang suka? Tidak, ya. Ketika orang tidak suka, berarti teman kita pun nanti akan bisa menjauhi diri kita, ya. Kalau kita melihat kok teman kita ini tiba-tiba jauh, kenapa? Yuk kita coba introspeksi, barangkali ada sikap sombong di hati kita, ada sikap sombong yang kita tampakkan di hadapan rekan-rekan kita. Ya, dan kemudian yang kedua, Allah juga benci. Allah tidak suka dengan orang yang sombong, bahkan Allah mengancam barang siapa yang dia memiliki kesombongan sedikit saja, sebiji sawi saja, ya, di dalam hatinya, la yadkhulal jannah. Dia tidak akan masuk ke dalam surga, ya. Sementara kita menginginkan supaya kita bisa masuk surga. Kalau kita ingin masuk surga, jangan bersikap sombong. Oke, ya. Kemudian yang berikutnya, sikap sombong itu adalah justru menjadikan kita lebih akrab dengan siapa? Lebih akrab dengan setan. Karena apa? Setan punya tipikal, punya perangai, punya karakter yang suka bersikap sombong. Jadi kalau kita tidak ingin berkawan dengan setan, jangan bersikap sombong. Iya. Apa saja yang bisa membuat kita sombong? Ya, banyak sekali. Semua hal yang ada pada diri kita terkadang itu bisa menjadikan kita sombong, baik itu ibadah, keturunan, ya, harta, kecantikan, pangkat, kedudukan, dan segala macamnya. Ya, itu bisa membuat kita sombong. Nah, anak-anak sekalian, mungkin ini yang bisa
bisa Bapak sampaikan. Dan selanjutnya anak-anakku sekalian silahkan diperhatikan pada buku Akidah Akhlak kelas 2 halaman 44 sampai halaman 46. Di sana ada kisah tentang Alqomah. Coba anak-anakku baca nanti di rumah, kemudian sedikit diceritakan seperti apa sesungguhnya Alqomah itu. Ya, silahkan nanti itu divideokan, kirim ke Pak Ustadz. Kiranya ini yang bisa Pak Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.